Oke, sore ya teman-teman ya. Kita tunggu yang lain dulu. Nah, oke, sip, Pak Kang. Kita tunggu 5 menit ya, sambil nunggu yang lain. Tunggu 3 menit lagi ya. Oke, udah 5 menit teman-teman. Yuk, semuanya nyalain kamera. Nah, nanti aku langsung mulai.
Nah. Aduh. Oke. Yang nggak bisa kasih graduation cap nggak apa-apa, nggak wajib sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa lebih bagus, background juga sama. Kalau misal nggak bisa, kayak punya Hendra kayak gini nggak apa-apa. Maksudnya apa sih? Oke, sip. Oke, nggak wajib. Tapi kalau bisa malah lebih bagus. Yang lain gimana? Bisa? Richard sama Ethan? Ya. Oke, aku langsung mulai aja teman-teman. Jadi hari ini kita sebenarnya nggak ada materi ya. Kita nggak lama-lama sih paling. eh, Biasanya aku kalau graduation gini sejaman udah cukup ya. Bahkan ada yang bisa cepet kita bisa selesai setengah jam gitu. Oke, aku mulai aja. Tapi sebelum aku mulai nih teman-teman, bentar. Nah, masih gelap. Oke, nah teman-teman masih ingat nggak? Terakhir kita kan bikin kayak testing program, ya kan? Testing, terus kemudian kita apa ya? Bikin kayak promosi gitu, promosi kayak bikin Canva gitu, bikin desain, boleh slide, boleh desain di Canva ya kan, boleh di PowerPoint, boleh. Nah, itu aku minta linknya dikumpulin ya. Ini aku sediain link Google Drive ya. Terus ini juga ada nama-nama, mungkin ada beberapa yang namanya salah ya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak akan mempengaruhi apa-apa. Ini cuma nama sesuai di sistem ya. Jadi nanti silakan diupload sesuai dengan namanya. Nggak usah di rename ya. Ini aku soalnya ngikutin nama sistem. Takutnya nanti kalau misalnya teman-teman rename jadi masalah gitu ya. Jadi dimasukin aja sesuai foldernya. Nah, kalau misal teman-teman ngerjainnya online, kan kalau online kan kita cuma punya linknya tuh, ya kan? Nah, berarti ngumpulinnya gini. Nah, aku share entire screen bentar. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman kalau bentuk file sih bisa ya, tinggal di share aja di sini gitu. Nah, kalau masalahnya teman-teman ngerjainnya di sebuah file, nah, misal nih, kok Shopee sih? Apa ya? Ini misal misal kayak gini ya. Nih, ini tutor kabinet. Nah, ini kan ada linknya tuh, ya kan? Linknya di copy aja, nanti taruh di notepad kayak gini, ya. Terus nanti disimpan, ya kan? Misal nih aku taruhnya di desktop untuk sementara. Ya. Ini tugas Denny, misalnya seperti ini. Ya. Sama nanti yang apa kanvanya itu, ya, ditaruh di sini. Oke. Nanti tinggal diseret aja. Misal nih, aku namanya di sini ya. Nah, ini, nah tugasnya aku seret ini. Yes. Nah, nanti tunggu proses upload. Nah, gitu ya. Silakan nanti apa sih namanya testing kemarin sama kanvanya apa promosi desainnya di-upload di file txt. Terus ini linknya juga udah aku apa sih namanya? Dan aku set dulu. Jadi ini share, share. Nah, ditaruh di sesuai foldernya ya. Ini anyone with the link, editor. Oke, ini aku copy link. Oke, linknya aku udah kirim by chat ya. Ya, semuanya diupload dulu. Aku kasih waktu sekitar mungkin berapa ya? 10-15 menit lah. Ya, aku tungguin, diupload aja. Aku kirim juga sekalian. 10 menit cukup ya. Aku tungguin sampai jam 2.49. Pastiin kalau ngumpulinnya by link itu ya bisa aku buka. Ya, jangan di apa sih namanya? Di lock gitu loh.
Anyone with the link kayak tadi, apa sih namanya, can view. Minimal bisa lihat. Aplikasinya nggak usah, cukup file testing sama apa slide-nya. Dua itu aja, aplikasinya nggak usah. Nah, spesies test case. Sama desainnya, desain promosi. Aku tunggu 10 menit, silakan di-upload. Ini baru 3 orang yang upload, yang lain ditunggu.
Biarkan. Yang lain yang belum ditunggu. 3 menit lagi ya teman-teman ya. Satu menit lagi ya. Oke ya, udah 10 menit. Nanti yang belum upload silakan di-upload ya. Linknya kan masih ada di WA ya. Oke, aku lanjut lagi untuk share screen. Oke. Nah, ini nih. Congratulations students project fair NS level. Artinya apa nih teman-teman? Ayo, pada bisa bahasa Inggris kan? Artinya apa nih? Selamat Nah, after project fair and next level. Project fair selamat. Ini selamat ya kan? Ini mahasiswa. apa? Siswa. Project fair itu apa ya? Next level itu tingkat lanjut. Nah, next level tingkat lanjut. Oke. Ya, project fair apa ini? Project fair. Fair, Fair fair, of fair. Oke ya. Jadi intinya ini Kak Denny mau ngucapin selamat ya. Selamat buat teman-teman. Jadi ini kita nggak kerasa nih. Kita nggak kerasa ya kan. Udah 32 pertemuan ya kan. Kreditnya kan 32 tuh ya kan. Nggak kerasa nih. Dari awal ketemu dan sampai endingnya kita di sini ya kan. Nah, nggak kerasa. Berarti udah kalau seminggu kita sekali ya kan. Seminggu sekali. Sebulan aja 4 kali. Berarti 4 kali pertemuan. Kalau totalnya 32 pertemuan berarti kita udah 8 bulan nih. Kita udah ketemu sama 8 bulan nih teman-teman ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa ya. Tiba-tiba tahu-tahu lulus aja. Oke. Nah, di sini dikatakan student project fair and next level. Loh, maksudnya gimana nih Kak, kalau ada next level? Iya. Jadi nanti aku akan jelasin. Ya. Jadi eh, kamu, teman-teman semua, udah siap nih untuk di kelas selanjutnya. Loh, maksudnya apa nih Kak kelas selanjutnya? Jadi gini teman-teman. Teman-teman di sini kan course-nya Python Pro ya kan, Python Pro. Nah, sebenarnya kalau belajar Python itu cakupannya luas tuh teman-teman ya. Kalau kita ingat lagi di materi yang pertama kali pas kita ketemu, aku udah pernah bilang ke teman-teman kalau Python itu bisa dipakai di berbagai hal, betul nggak? Ya kan? Bisa dibikin apa? Dipakai buat bikin
website, bisa apa buat aplikasi desktop, terus apa bikin game, terus robotik juga ada ya kan. Nah, jadi eh, banyak yang bisa kita buat apa yang kita buat pakai Python. Nah, dasarnya teman-teman udah dapat tuh di Python Pro yang awal-awal ya kan. Kita udah belajar caranya ngeprint, terus pakai kondisi if ya kan. If terus looping juga ada, for sama while ya kan. Bikin function juga udah bisa. Ya. Terus apalagi modul-modul beberapa udah Kak Denny ajarin ya yang hubungannya sama waktu, sama random. Nah, itu juga kita udah sempat bikin game labirin ya kan, game labirin. Banyak yang kita buat ya kan, game labirin. Terus apa? Yang klik cepet-cepet itu loh, ya kan? Terus sama yang terakhir kemarin kita bikin aplikasi Ravier Test. Nah, jadi banyak banget yang kita pelajari. Tapi itu masih kurang teman-teman ya. Itu masih kurang karena tadi kita belum yang kaitannya sama robotik belum, terus sama website juga belum, terus apa lagi? Masih banyak cabang-cabangnya di Python. Nah, ini Kak Denny bisa katakan udah ready karena teman-teman udah dapat basicnya di kelas selanjutnya. Kak, kalau misalnya aku nggak lanjut gimana Kak? Nggak apa-apa. Semua balik lagi ke keputusan teman-teman. Apakah mau lanjut, apakah mau nggak lanjut, nggak apa-apa. Ya, ini Kak Dini cuma ngasih pengantar aja. Kira-kira nanti apa nih kalau misalnya teman-teman lanjut ikut kelas berikutnya. Seperti itu ya. Nanti apa sambil discuss aja sama orang tua gitu ya. Tergantung keputusannya balik ke teman-teman ya, bukan ke Kak Dini. Ya. Kak Dini cuma apa ngasih kayak apa nge-spill eh, di Python-nya berikutnya kalau misalnya teman-teman lanjut gitu ya. Nah, kalian sudah jauh lebih hebat nih dari sebelumnya ya. Oke, kenapa Kak Dini bisa bilang seperti ini? Nah, coba Kak Dini tanya deh, ada nggak teman-teman, maksudnya bukan di sini ya, tapi di sekolah lah. Di sekolah ada nggak yang misalnya bisa Python gitu? Ada nggak? Ada beberapa. Beberapa. Sekumpulan. Yang Sekumpulan. lain gimana? Di teman sekolah ada nggak? Nah, aku yakin, aku yakin teman-teman nggak banyak ya yang bisa Python. Ya, kalau bisa ngapain teman-teman les juga di sini, ya kan? Di sekolah juga nggak semua sekolah diajarin Python ya padahal kita zaman sudah semakin berkembang ya kan teknologi udah semakin canggih. Nah, menurut aku nih rugi teman-teman kalau nggak belajar teknologi dari sekarang, takutnya nanti malah ketinggalan zaman ya kan. Nah, jadi Kak Denny bilang teman-teman udah hebat ya, dari kalau di compare sama teman-teman di sekolah gitu. Bahkan pun jujur Kak Denny pribadi tahu coding itu di masa kuliah ya. Sekolah Kak Denny belum tahu coding ya. Di kuliah baru belajar pemrograman. Ya, teman-teman udah just nih masih SMP, masih SMA, bahkan ada yang SD ya kan. Nggak tahu kalau kelas ini ada yang SD nggak. Di kelas lain ada yang masih SD gitu. Ya. Dia belajar Python ya Kak Denny akuin hebat. Ya, teman-teman bisa memahami, bisa pakai print, if, dan teman-teman ya kan. Padahal itu BTEC semua gitu kan. Nah, itu. Nah, terus apa nih yang akan kita pelajari selanjutnya? Tapi kok ini ya? Bentar, ini kok slide-nya beda. Coba, nanti dia coba aku lihat. Bentar. Linknya kayaknya beda ini. Nah, kayaknya Kak Denny salah klik. Ya kan? Nah, ini tadi lanjut ya. Apa sih yang akan kita pelajari selanjutnya? Ya, Kak Denny tegasin lagi, ini kalau misalnya teman-teman lanjut ya, tugasnya Kak Denny di sini cuma nge-spill materi next-nya gitu ya. Kalau nggak lanjut, nggak apa-apa. Ya, Kak Denny nggak ada pemaksaan di sini. Ya. Oke. Aku liatin dari sini dulu aja deh, biar apa sih namanya? Ini ya, Python Pro 2. Nah, oke. Nih, aku dari awal dulu ya, modul 3. Nih, ada beberapa sampel yang akan teman-teman buat projectnya di Python Pro kedua. Nah, nah quality-nya aku okein, oke. Nah, ini ya, aku mulai.
Jadi kita akan pakai yang namanya Pandas, ya. Ini buat analisis data. Nah, ini kita pakai Google Colab, ya kan, analisis data. Ini bisa, ini kita bisa lihat ini ada stock prediction. Jadi kita akan diajari gimana caranya memprediksi stok yang akan kita butuhkan. Nah, datanya lumayan banyak nih, ya kan? Ada ribuan baris kayak gitu. Kita analisa. Nah, kalau lihat kayak gini lumayan rumit ya. Lumayan rumit. Tapi dinikmati aja teman-teman ya. Sejauh ini aku juga enjoy-enjoy aja belajar coding. Jadi ini tuh dibuat apa tadi? Prediksi stok ya. Kira-kira bulan depan tuh stoknya ada berapa kayak gitu. Jadi kita bisa ngira-ngira. Kalau misalnya misal kita punya usaha ya kan, kita punya usaha terus apa usahanya misal jual barang kayak itulah. Katakanlah kita punya usaha jual baju ya. Jual baju terus kita apa punya ruangan buat stok barang. Nah, kalau kita pakai apa sih eh, kode panda seperti ini, ya kita ngumpulin data, kita collect data, terus kita bisa memprediksi stok, ya kan? Nah, kalau kita udah bisa prediksi, berarti kan kita, oh kalau stoknya segini, kira-kira gudang kita cukup nggak ya? Apakah kita perlu memperluas gudang? Nah, seperti itu. Jadi kita prediksi dulu. Jangan sampai nanti stoknya overload, ya kan? Overload, nggak ada tempat, ya kan? Nah, lagi coba kita lihat modul keempat ya. Project apa yang akan kita buat. Oke, kita quality-nya aku gedein, oke. Aku maximize. Oke, aku jalankan. Oke, coba kita lihat ini dipakai buat apa. Oke, ini juga memprediksi kayaknya. Nah, jadi teman-teman akan diajari gimana caranya baca data serumit ini kayak gitu ya. Lebih challenging kalau menurut Kak Denny. Nah, datanya lumayan rumit nih teman-teman. Ya, tapi dinikmati aja teman-teman ya. Ya kan? Nah, target prediksi ya. Jadi kita memprediksi data. Kita nanti akan main data ya. Oke. Kayaknya hampir-hampir mirip kayak tadi ya. Coba kita lihat yang modul 5. Oke, quality-nya kayak udah besar. Oke, ini kita bikin game. Nah, jadi kita bikin game yang musuhnya sama kok. Apa ini? Ya kan? Nah, tic-tac-toe. Nah, ya kan? Jadi kita pakai dua player gitu kan. Jadi emang banyak teman-teman. Python itu cabangnya banyak. Ya. Menurut Kak ini belajar 32 teman itu nggak cukup. Ya. Karena masih banyak yang perlu digali. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nih yang keenam, modul 6. Apa yang akan kita pelajari? Coba kita lihat. Ini sampling ya teman-teman ya. Coba ini kita lihat. Multiple object detection ya. Deteksi objek. Pakai data pelatihan. Ya. Pakai TensorFlow nih. Python TensorFlow. Coba kita lihat. Ya. Kita nyalain webcamnya dulu. Nah, jadi ini bisa deteksi teman-teman. Ya kan? Deteksi kalau ini adalah person, orang. Ya kan? Nah, ini juga bisa deteksi kalau ini bahwa ini adalah HP gitu. Pernah kan teman-teman deteksi kayak sidik jari, terus apalagi face gitu kan. Nah, ini akan teman-teman pelajari di Python Pro juga. Nah, ibarat kita bikin mesin ya kan, nah, canggih. Nah, ini bisa mengenali buku beberapa persen kemiripannya kayak gitu. Nah,
ya kan? Botol, terus apa lagi? Jadi nanti kita akan main data teman-teman. Kita ngumpulin banyak data untuk mengenali ini objek apa kayak gitu. Ini bagus sih kalau menurut aku teman-teman. Nah, bisa mengenali lebih dari satu objek gitu. Oke, udah ya kan? Nah, person lagi. Oke, coba di sini deh. Kayaknya tadi ada mana nih? Ini apa ya? Coba. Oh iya, ini cuma gambar ya. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa mengenali, oh bahwa ini adalah anjing ya gitu. Ini anjing, ini sepeda, ini eh, mobil kayak gitu, truk ya kan. Nah, ini bisa kita buat pakai Python ya kan. Bikin mesin yang belajar. Ini kayaknya sama kayak tadi. Nah, sama kayak tadi ya teman. Oke. Nah, ini ya. Jika nih teman-teman suka coding, ya, jadi selama ini ya, dari pertemuan pertama sampai hari ini, kalau misalnya teman-teman mulai interest di bagian coding, terus pengen bikin aplikasi Python, ya, terus pengen lanjut nih sampai jadi profesional programmer, nah, kayak ini bisa saranin nih teman-teman lanjut ke Python kedua, ya. Jadi mulai dari interest dari coding sama bikin app, bikin aplikasi, Kak Denny saranin lanjut ke Python Pro second year yang kedua. Nah, nanti ini bisa membuka peluang teman-teman untuk jadi profesional programmer kayak gitu karena teman-teman skillnya udah lumayan lebih maju nih gitu ya. Oke, mari bersama eh, melanjutkan ke kelas berikutnya minggu depan. Nah, ini tadi Kak Denny bilang lagi ya, ini nggak wajib teman-teman nggak wajib lanjut ke eh, yang apa sih Python Pro 2. Tetap balik lagi keputusannya ke teman-teman ya. Nanti silakan diskus lagi sama orang tua kayak gitu. Dan ini bukan terus minggu depan gitu bukan ya. Kalau biasanya itu gini, ini kan pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir next week itu nanti ada kayak trial class lagi ya. Kayak dulu waktu teman-teman pertama kali ketemu Kak Dini, sebelumnya kan ada kayak pertemuan trial uji coba gitu kan. Nah, nanti baru teman-teman minggu depannya lagi masuk ke Python Pro 2 kayak gitu. Nah, jadi sampling kayak gitu. Nah, oke. Dan gitu aja dari Kak Denny. Oke. Nah, thank you. Foto dulu yuk. Nah, tapi ini sebelum kita foto ya, bentar. Oke, aku stop share dulu. Aku mau izin share entire screen. Ini. Oke. Nah, sebelum kita foto ya kan, aku minta teman-teman nanti bikin seperti ini. Ini kan kita pertama terakhir, jadi Kak Denny mau minta eh, kesan dan pesan, ya. Pesan. Yang pertama untuk algoritmik set. Yang kedua, ini kesan dan pesan untuk tutor. Nah, dalam artian di sini berarti Kak Denny ya. Oke. Terus yang terakhir ini eh, lanjut. Nah, yes atau no, ya. Opsinya cuma dua, pilih satu aja. Dan ini nggak akan mempengaruhi itu ya teman-teman ya, nggak akan mempengaruhi kelanjutan teman-teman. Ini cuma opini teman-teman, terlepas dari orang tua setuju apa enggak, ya. Jadi ini pribadi dari teman-teman, ya. Tapi nanti tetap keputusannya kan di orang tua teman-teman ya kan. Ini cuma pendapat pribadi ya. Misalnya Ahinda, aku pengen lanjut nih Kak, tapi nanti nggak tahu orang tua. Ya itu saja yes kayak gitu. Misalnya nanti Eros gini, Kak aku nggak lanjut ya Kak, aku bingung coding kayak gitu. Ya udah, no aja nggak apa-apa. Gitu ya. Ini cukup tiga aja. Kesan dan pesan untuk algoritmik, yang kedua untuk tutor, terus yang ketiga lanjut ya apa enggak. Ya. Nanti kalau udah disimpan lagi, terus diupload di fotonya lagi. Ya, di sini linknya sama. Oke, untuk pertanyaannya ini aku copy, aku kirim ke chat. Oke, ya, aku kasih waktu 10 menit ya. Silakan dibuat di notepad lagi, nggak apa-apa. Jangan dikirim di chat Zoom ya.
Ini 36 berarti aku tunggu sampai 316. Diketik di Notepad kayak tadi, nanti baru dikirim ke link yang tadi juga. Sesuai namanya. Ya. Jangan di rename foldernya karena Kak Denny ngikutin sistem. Boleh pakai Word, Notepad, boleh. Yang penting apa? Yang penting itu kesan pesannya masuk aja sih. Lainnya udah aku share tadi di WA ada. Meeting chat juga ada kalau join. Aku tunggu 10 menit ya. Sampai jam 15.16. Sambil tanya-tanya nggak apa-apa teman-teman. Karena di sini kita cuma session sharing ya. Sharing session.
Yang 1 menit lagi ya, teman-teman ya. Ya ya, udah ya teman-teman ya. Udah jam 3.16. Oke. Eh, oke, kita bisa mulai foto langsung ya. Nah, ini nanti kita fotonya 2 kali teman-teman, ya kan? Fotonya 2 kali. Nanti yang pertama kita foto formal, ya, foto formal dulu. Nanti baru yang ketiga kita foto gaya bebas, oke? Ya ya, aku yang kasih aba-aba. Nah, silakan siap-siap dulu ya. Oke, yang pertama foto formal dulu. Oke, aku itu ya, aku kasih aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan aku langsung kirim ke grup aja deh, biar nggak lupa. Oke, yang kedua, foto gaya bebas ya. Oke, aku mulai. Nah, 1, 2, 3. Nah, sip. Oke. Nah, oke, udah masuk semua ya. Oke, terus lagi gini. Jadi nanti prosesnya gini teman-teman. Ini kan kita berarti pertemuan terakhir, ya kan? Nanti dalam selang waktu seminggu, itu nanti akan ada tim dari Algorithmics, itu akan menghubungi teman-teman. Entah itu ke teman-teman langsung ataupun lewat orang tua. Ya. Nanti akan konfirmasi aja sih terkait kelanjutannya, apakah mau lanjut ataupun enggak. Nah, nanti minta tolong teman-teman diinfo ke orang tua ya. Jadi gini, eh, apapun chatnya itu minta tolong direspon aja ya. Misalkan mau lanjut, ya dibalas saja lanjut. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ya. Jadi enggak ada apa sih kayak pemaksaan gitu. Jadi yang penting dibalas aja, jangan dibiarin. Oke ya, ya, jangan dibiarin. Terus nanti sekalian untuk sertifikat, ya, karena sertifikat itu urusannya sama tim admin yang menghubungi teman-teman ya. Jadi sekalian ditanyain ya. Kak gimana untuk sertifikatnya? Kayak gitu. Gak apa-apa ya. Kalau rapot semua udah terima ya, udah kadang kirim ya rapot. Ya kan udah. Kalau ada yang salah nama, gak apa-apa ya, bilang aja. Misalnya kan nama aku kurang lengkap, gak apa-apa ya. Kemarin malah ada yang minta revisi nilai, gak apa-apa ya. Eh,
Itu sih aku ngambilnya dari tugas-tugasnya. Kalau tugasnya udah hijau semua, berarti ya nilainya bagus. Kalau masih ada yang bolong-bolong, berarti ya mentok 75 lah, kayak gitu. Ya, gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Gak apa-apa. Kita di sini sharing session. Kalau misalnya malu speak up lewat chat, gak apa-apa. Aku tunggu, gak apa-apa. Kalau mau tanya, gimana? Richard, Iqmal, Arkan, Eros, Denda, Edgar, Ethan, Akang, ada yang mau tanya? Gak apa-apa. Cukup. Eros gimana? Cukup. Oke. Dari Hendra sama Ethan gimana? Mau tanya-tanya dulu gak apa-apa. By chat juga gak apa-apa. Cukup? Beneran? Oke, cukup ya. Kalau gitu, ini apa ini? Kalau untuk lanjut ke Python Pro kedua, nggak dalam waktu dekat bisa nggak, Kak? Bisa, ya. Jadi itu tadi teman-teman. Kalau misalnya dari tim Algu nanti ada yang ngechat, itu dijawab aja apakah mau lanjut apa enggak. Bilang aja gini, Kak aku pengen lanjut tapi nggak sekarang-sekarang ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mau fokus di ujian itu, ya kan kelas 9 kelas 12 itu kan biasanya ujian ya kan. Nah, itu bilang aja cuti dulu ya, sampai kira-kira kapan. Ya gitu. Dijawab aja yang penting jangan dibiarin ya. Gitu. Karena nanti dari tim admin itu juga butuh konfirmasi gitu teman-teman ya kan. Nanti kalau nggak ada konfirmasi kayak statusnya ke pending gitu ya kan. Malah jadinya kena teror. Besok di WA lagi, besok di WA lagi kayak gitu. Yang penting langsung balas aja. Lanjut lanjut enggak kayak gitu. Ada lagi. Oke. Kak, kalau misalkan bingung mau ikut atau enggak itu ada tanya, iya ada tanya ya kan tadi Kak Denny bilang. Jadi ini kan pertemuan terakhir, ya kan? Kemungkinan minggu depan, kemungkinan ini ya kemungkinan. Soalnya Kak Denny kurang tahu. Jadi biasanya itu ini pertemuan terakhir, minggu depan itu ada trial class, ya. Ada kelas uji coba untuk yang Python Pro 2. Ya. Eros nanti bisa ikutan gitu. Baru deh nanti minggu depannya lagi ada kelas Python Pro 2 itu. Biasanya seperti itu kalau yang Dinin tahu, Kak Dinin tahu. Gitu. Ada lagi? Gak apa-apa. Nggak ada yang marahin mau tanya apa. Ya kan nggak di sekolah kalau tanya dimarahin itu enggak. Ya. Ini kita cuma session sharing, ya apa-apa. Jadi tadi udah Kak Dinin spill, yang akan kita pelajari seperti itu. Karena tadi balik lagi, Python itu sebenarnya eh, ilmunya luas ya. Jadi kalau menurut Kak Deni, 32 pertemuan itu masih kurang, kurang banget ya kan. Teman-teman belum bisa bikin website pakai Python. Belum bisa bikin apa ya, kayak mobile apps pakai Python belum bisa ya kan. Analisis data yang kemarin pun juga belum ya kan. Kita baru bikin game-game, terus aplikasi desktop pun nggak banyak ya kan. Cuma bikin Navier test. Ya, jadi masih kurang banget, masih nol. Ya bukan nol juga sih. Tapi yang penting dasarnya teman-teman udah dapat gitu. Ya, cukup teman-teman, cukup ya. Kalau cukup nggak apa-apa. Kita tutup pertemuan hari ini. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah ya. Selamat graduation ya teman-teman ya.